Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا ورسولنا محمدا عبده ورسوله
وصفيه وحبيبه وخليله خير نبي أرسله الله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا اللهم صل على عبدك ورسولك محمد بن عبد الله وعلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين وآل بيته الطيبين الطاهرين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي المخطئة المذنبة بتقوى الله وطاعته واعلموا أن الله أقرب إلينا من حبل الوريد وهو مطلع على سائر أعمالنا وأسرارنا ومجازينا عليها إن خيرا فخير وإن شرا فشر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Manusia pada umumnya terbagi menjadi dua golongan. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan manusia Nabiullah Adam alaihissalam ke muka bumi, ada di antara mereka yang merasa nyaman dengan bumi, kenikmatan-kenikmatan duniawi, baik itu berupa harta, wanita, jabatan, pujian, dan kesenangan-kesenangan yang lain. Tapi di sisi yang lain kita akan menjumpai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala menganggap bahwa bumi atau dunia adalah ancaman bagi kehidupannya, atau dia tidak merasakan kebahagiaan dengan kenikmatan-kenikmatan dunia yang biasanya dikejar oleh orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka memiliki keinginan untuk berhijrah dari dunia, berhijrah dari kenikmatan-kenikmatan duniawi untuk mencapai kebahagiaan yang hakiki yang hanya diperoleh dan dimiliki oleh orang-orang yang beriman. Sedangkan orang-orang kafir, mereka awalnya merasa nyaman dengan dunia, merasa aman dengan dunia, yang pada akhirnya dan endingnya mereka menderita dengan dunia itu sendiri. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala telah memberikan konsep kepada umat manusia, terutama orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan rasa aman, untuk mendapatkan kebahagiaan. Kuncinya hanya satu, yaitu hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Allah berfirman di surat An-Nisa ayat 100, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah. Wa man yuhajir fi sabilillah, barang siapa berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala, yajid fil ardi, maka dia akan mendapatkan di atas muka bumi ini muragham. Yang dimaksud dengan muragham dalam bahasa Arab adalah benteng-benteng yang kokoh, tempat perlindungan-perlindungan yang kuat,
menjaga dan melindungi kita dari apa yang kita takutkan. Itu syaratnya kalau kita berhijrah kepada Allah. Sedangkan orang-orang yang menjauh dari Allah Subhanahu wa taala, lebih terlena dengan kehidupan duniawi, mereka hanya berpindah dari satu keselamatan menuju rasa ketakutan dan ancaman yang lebih besar, yaitu dunia itu sendiri yang pada akhirnya membahayakan bagi kehidupannya. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsirah. Yang kedua yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala adalah wasa'ah, kelapangan. Yang dimaksud kelapangan ini bukan hanya diartikan dengan kekayaan, bukan hanya diartikan dengan jabatan, bukan hanya diartikan dengan kenikmatan-kenikmatan, akan tapi yang dimaksud sa'ah adalah kebahagiaan yang bisa diperoleh oleh siapapun juga, termasuk orang-orang yang beriman, meskipun dalam kesempitan, meskipun dalam kekurangan, meskipun dalam penyakit, meskipun dalam kebahagiaan. Di saat dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia mendapatkan sa'ah, kelapangan dan kebahagiaan. Oleh karena itulah jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, siapapun orangnya kalau dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kunci keselamatannya, kunci kebahagiaannya hanya satu, yaitu dia berhijrah kepada Allah dan Rasulnya. Bagaimana caranya? Kalau kita bertanya, Allah itu apakah jauh yang kita butuh untuk menempuh perjalanan yang panjang? Kita harus melewati perjalanan yang panjang untuk mencapai Allah Subhanahu wa taala. Apakah berada di suatu tempat seperti halnya hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dari Mekah menuju Madinah? Apakah Allah berada di Madinah lalu berkata, wa may yuhajir fi sabilillah, atau hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa man kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, apakah ketika mereka berhijrah dari Mekah ke Madinah lalu mendapatkan Allah di Madinah? Sedangkan kalau kita berpindah dari manapun kita berada menuju kemanapun kita berada, yang kita tuju kita tidak mendapatkan Allah Subhanahu wa taala? Kalla, tidaklah seperti itu. Allah Subhanahu wa taala yang telah tegaskan di surat Qaf ayat 16, walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Sungguhnya Allah lebih dekat bagi setiap manusia, pada setiap jiwa, daripada urat leher yang ada pada lehernya. Dia sangat dekat dari diri manusia. Maka manusia ketika berhijrah kepada Allah tidak harus berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, tidak harus melakukan perjalanan yang jauh dari satu tempat ke tempat yang lain, yang membutuhkan biaya yang besar, yang membutuhkan tenaga yang besar. Sungguh dia ketika ingin berhijrah kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya tidak harus berpindah kemanapun, akan tapi dia hanya butuh untuk membersihkan jiwanya, membersihkan hatinya, karena sungguhnya Allah itu dekat. Akan tapi ketika hati seorang itu kotor, dipenuhi dengan kemaksiatan, dipenuhi dengan kecintaan kepada dunia, maka dia tidak akan pernah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan sampai mewujudkan cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Sebagaimana firman Allah di surat Al-Mutaffifin ayat 14, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun kalla innahum an rabbihim yawma idzil lamahjubun. Orang-orang nanti di akhirat akan dibatasi, akan ditutup keberadaan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hukuman
ketika mereka di dunia juga tidak bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan karena apa? Karena adanya ran, adanya rain, ada penghalang, adanya noda dalam hati manusia yang menghalangi dirinya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka satu-satunya cara untuk hijrahnya seorang kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan membersihkan hatinya dari kecintaan kepada dunia, pada kemaksiatan-kemaksiatan, sebagaimana perkataan Ibrahim bin Adham dalam syairnya, hajartul khalqa turran li araka wa aitamtul iyala likai araka walau qatta'tani iraba ma hannal fuadu ila siwaka. Aku telah meninggalkan seluruh manusia, kecintaan kepada makhluk, untuk sampai kepada cinta kepadamu. Dan aku telah membuat keluargaku, anak-anakku yatim dalam rangka untuk melihatmu. Andaikan engkau memotong-motong tubuhku, mencincang-cincang tubuhku, akan tapi hatiku tidak akan pernah tenang kecuali denganmu ya wahai Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah kunci seorang itu bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala adalah menghijrah atau meninggalkan dunia. Apa artinya meninggalkan dunia? Apakah kita harus meninggalkan anak istri kita, meninggalkan pekerjaan kita, meninggalkan rumah kita, meninggalkan tempat tinggal kita? Tidaklah seperti itu. Yang dimaksud dengan hijrah, meninggalkan dunia, adalah meninggalkan kecintaan kita kepada dunia. Yang lain meninggalkan dunia adalah meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan, sebagaimana ditegaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Muslim adalah dia yang membuat orang lain selamat dari lisannya dan tangannya. Dia tidak menyakiti siapapun dengan tangannya dan lisannya, tidak pernah menyakiti perasaan orang lain, tidak pernah menyinggung perasaan orang lain, tidak pernah menghina orang lain, dan tidak pernah memukul orang lain atau mengambil harta milik orang lain. Itulah hakikatnya muslim yang sejati. Wal muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Sedangkan orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang Allah kepadanya. Oleh karena itulah jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, untuk bisa kita sampai kepada Allah dan Rasulnya, untuk kita bisa berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, adalah meninggalkan kecintaan kita yang berlebihan kepada dunia, dan juga meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan yang menutupi hati kita dari Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah itu sangat dekat dengan kita. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا ورسولنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد بن عبد الله وعلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين وآل بيته الطيبين الطاهرين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله إن الله أمركم بأمر عميم بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته القدسية وقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang ahli filsafat Eropa pada abad ke-19 yang namanya Soren Kierkegaard. Dia mencoba untuk menyelami hakikat hawa nafsu duniawi dengan melaksanakan atau melalui suatu perjalanan hidup yang dipenuhi dengan kenikmatan-kenikmatan tanpa batas. Dengan kekayaan yang dimiliki, dia melakukan berbagai maksiat, berbagai kesenangan-kesenangan yang dilarang oleh agama, yang mana dia adalah seorang Kristen. Akan tapi pada akhirnya dia berkesimpulan, seorang yang memperturutkan hawa nafsunya untuk meraih kesenangan-kesenangan dunia tidak akan mencapai puncak kebahagiaan. Hawa nafsu tidak akan pernah merasa kenyang. Seraya dia berkata, dinukil oleh seorang ulama Arab berkata, lam ajid qa'ran fi bahril ladzati fa ursil ilaihi marsati. Aku tidak menjumpai dasar di lautan kesenangan yang mana aku tidak akan pernah mampu untuk mengirimkan jangkarku sehingga kapal yang aku naiki bisa berdiri, bisa berhenti dengan tenang. Seorang yang memperturutkan hawa nafsunya bagaikan di dalam lautan yang terombang-ambing. Dia tidak akan pernah bisa membuat kapalnya berhenti. Itulah yang disyaratkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, "Lau anna libni Adam wadiyan min dhahab, latamanna an yakuna lahu thanin, wa la yamla jawfa ibni Adam illa turab, wa yatubu Allahu ala man tab." Andaikan manusia itu diberikan satu lembah berisi emas penuh, maka dia akan berharap untuk mendapatkan 2 lembah. Tidak akan mampu untuk mengisi dalam perut manusia kecuali tanah. Manusia ketika memperturutkan hawa nafsunya tidak akan pernah sampai kepada Allah, tidak sampai kepada kepuasan. Maka sesungguhnya hanya orang-orang yang beriman ketika dia berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, mereka akan mendapatkan ketenangan jiwa, mereka akan mendapatkan keselamatan, mereka mendapatkan ketenangan duniawi sebelum nanti yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala kebahagiaan dan ketenangan abadi nanti di akhirat. Oleh karena itulah jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, marilah momentum hijrah yang telah kita peringati dalam waktu dekat ini, kita mengazamkan diri kita, menekadkan diri kita untuk berpindah menuju Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan kecintaan yang berlebihan kepada dunia, meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan untuk bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ya maulana sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ansuril islam wal muslimin wa adhill الشرك والمشركين وارفع راية الحق والدين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين على أعدائك أعداء الدين من اليهود والنصارى ومن والاهم. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والغلاء والفحشاء والمنكر والزلازل والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المؤمنين عامة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والتوفيق والإخلاص ودوام النعم وحسن الختام. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين واجعلنا من الراشدين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.